Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Ananda Putriani, SPD MPD, selaku Pendidikan Pancasila Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Novita Dwi Widiastuti, mahasiswi Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan transformasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pembahasan yang saya bahas yaitu pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila, transformasi 3 tataran nilai ideologi Pancasila, objektif dan subjektif aktualisasi Pancasila, transformasi era milenial dan revolusi 4.0, dan terakhir transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Yang pertama itu pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan pula berpaham kapitalisme. Pancasila pasti tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Dengan kondisi dan eksistensi posisi pandangan Pancasila seperti inilah yang merepotkan transformasi nilai-nilai ke dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara. Transformasi nilai-nilai yang pertama itu nilai dasar, suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Yang kedua yaitu nilai instrumental, suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Yang ketiga yaitu nilai praksis, nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan. Objektif dan subjektif aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua yaitu aktualisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, dan setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Contohnya itu melaksanakan kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai sikon di lingkungan masing-masing,
Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Yang kedua yaitu sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya itu memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, gender, dan status sosial dan lain-lain. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia. Contohnya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan. Mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap yang keempat yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan. Contohnya, mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Tidak boleh memaksakan kehendak, intimidasi, atau memaksa pihak lain berbuat sesuatu, berbuat anarkis pada orang lain jika kita tidak sependapat. Mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Memberikan kepercayaan pada wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Contohnya, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain atau umum seperti mencoret-coret tembok atau pagar sekolah atau sarana umum lainnya. Suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari solusi atas suatu masalah baik pribadi, masyarakat, bangsa maupun negara. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata, seperti melatih tenaga produktif untuk terampil dalam sablon, perbengkelan teknologi tepat guna, membuat pupuk kompos, dan sebagainya. Pembahasan keempat yaitu transformasi era milenial dan revolusi 4.0. Bersama dengan transformasi revolusi 4.0, lahir generasi baru sebagai user dan sekaligus sebagai programmer handal dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini. Hampir tidak ada bidang ruang kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara yang tidak diintervensi oleh teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari keberadaan komputer sederhana, laptop, HP, dan lain-lain. Termasuk produk teknologi dan ilmu pengetahuan lebih banyak bertransformasi melalui jaringan dunia maya. Lalu juga norma-norma, nilai-nilai, sistem sosial, adat istiadat, kearifan lokal, ekonomi, politik, ideologi, dan sistem pertahanan keamanan negara. Dengan demikian, maka transformasi nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila dapat terlaksana secara efektif, efisien, inovatif, dan produktif. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu buat kurikulum pembelajaran ideologi Pancasila yang dengan mengadaptasi teknologi informasi komunikasi berbasis internet. Buat materi bahan pembelajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma ideologi Pancasila yang standar berdasarkan pada landasan ideal dan filosofi Pancasila. Bisa dalam bentuk video atau slide, poster, brosur, dan lainnya yang bisa juga digunakan kita tatap muka. Yang ketiga yaitu buat variasi metode, teknik, strategi, dan narasumber pembelajaran yang menarik dan universal, dapat diupdate dengan mudah oleh semua kalangan user dan tenaga pendidik. Yang terakhir, buat link pada saluran utama dan khusus, sehingga begitu peralatan komunikasi hidup, otomatis muncul fitur pembelajaran ideologi Pancasila. Keempat langkah itu tidak ada artinya
dan tidak akan ada pembelajaran yang baik, efektif, efisien, inovatif, dan produktif bila tidak ada political will and goodwill pemerintah dan pemerintah daerah untuk secara fokus memfasilitasi dan menyelenggarakan permasyarakatan ideologi Pancasila dengan perangkat teknologi informasi komunikasi yang berbasis pada internet. Yang terakhir, pembahasan terakhir, transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Pertama, dalam bidang politik. Dalam sistem politik, negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada hakikat manusia sebagai individu-individu makhluk sosial yang berperan sebagai rakyat. Maka, kekuasaan negara harus berdasarkan pada asal mula dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumpu kepada asas-asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perseorangan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dalam implementasi kebijakan ekonomi. Selain itu, negara juga harus mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah termasuk fakir miskin dan anak terlantar, sesuai dengan martabat kemanusiaan sebagaimana diamanatkan pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dalam bidang sosial budaya. Transformasi Pancasila dalam bidang sosial budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan, kehidupan yang selaras, serasi, seimbang, serta kerakyatan. Profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai, dan norma atau aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang dibelajarkan, dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta penguatkan kembali proses integrasi nasional baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, dalam bidang hukum, peranan Pancasila sebagai margin of appreciation di bidang hukum akan mewarnai segala subsistem di bidang hukum, baik substansi hukum yang bernuansa lawmaking process, struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan law enforcement, maupun budaya hukum yang berkaitan dengan law awareness. Peranan Pancasila sebagai margin of appreciation yang mengandalkan kontekstualisasi dan implementasinya telah terjadi pada saat dimantapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat 4 kali proses amandemen. Yang kedua, pada saat merumuskan HAM, hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia. Yang ketiga, pada saat proses internal di mana the Founding Fathers menentukan urutan Pancasila. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.